Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla wa uzalla wa adhlima wa udlama wa ajhala yujala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, mitra muslim hafizakumullah. Ayat surat Toha ayat 114 ini Masya Allah jadi motivasi luar biasa, karena motivator ulung dan agung kita Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan contoh di ayat ini bagaimana beliau itu haus terhadap ilmu pengetahuan. Beliau Rasulullah itu haus dengan ilmu, beliau itu sangat semangat untuk selalu ilmunya selalu bertambah. Di ayat ini kan bagian daripada doa Nabi SAW supaya ditambahnya ilmu. Surat Toha ayat 114 ya kan. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Di ujung ayat ini ada kata-kata waqul, katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahlah ilmuku, tambahlah terus ilmuku, tambahlah terus ilmu, tambahlah terus ilmu. Sampai Nabi menyatakan tidak berkalah la buraku li bitulu'i syamsi yauma la asdadu fi ilma yuqarribuni minallahi azza wa jalla. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan ada keberkahan di hari ini kalau tidak ada tambah ilmu, gitu kan, yang dengan itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. So, saudaraku ikhwatuddin fillah, ayo, ilmu ini menurut Rasulullah sendiri ya itu bisa menjadi jalan terdekat menuju surga, sebagaimana tema kita. Jalan terdekat menuju pintu surga Allah Rabbul Alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang kemudian menelusuri sebuah jalan, yang telusuran jalan itu adalah bagian daripada proses pencarian ilmu, maka itu menjadikan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, itu bisa menjadikan kemudahan jalan untuk menuju surga. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha memberikan komentar, ini hadis menjadi petunjuk ya dulu alallahi subhanahu min aqrabi tariqin, memberikan petunjuk bahwa jalan menuju Allah yang terdekat adalah melalui apa? Ilmu, saudaraku. Nah, ilmu yang kayak apa? Sedikit kemarin sudah kita bahas ya, yang bisa mengantarkan kita menuju jalan tercepat, jalan terdekat. Bukan hanya terdekat saja, tapi tercepat ini, saudaraku ikhwatuddin fillah, menuju Allah Rabbul Alamin, menuju surga ya kan. Dan kita akan kenal banget. Jadi orang kalau ngejar ilmunya luar biasa, lempang ketika hidup di dunia, Masya Allah, saudaraku ikhwatuddin fillah, dia akan mendapatkan kemudahan, dinemuin makna itu jalan tercepat menuju surga Allah nanti di akhirat, seperti itu. Jadi nggak berliku-liku dan nggak berlama-lama, tapi cepat dan dekat, itu saudaraku. Nah, itu ilmu yang kayak apa yang bisa mengantarkan seperti itu? Tadi sudah disebut oleh Mas Raga, yaitu ikhlas ya kan. Yang kedua apa? Ya istilahnya tidak jumawa, tidak merasa sombong dengan ilmu, itu kan ya. Apa maksudnya? Ya kalau memang tidak tahu, yang ngomonglah tidak tahu, gitu kan. Jangan sok tahu, gitu kan ya. Karena kata para ulama, la adri nisful ilm, bahwa omongan atau kalimat I don't know, aku tidak tahu dengan hal itu riwayat dari mana, saya tidak tahu. Itu bukan kehinaan bagi orang yang ngomong begitu, itu nisful ilm.
Itu separuh ilmu, ya enggak? Ayo kita para dai, para ustadz, para kiai, apalagi udah yang terkenal Mas Ragaya yang sudah di YouTube ini, masya Allah itu kan, udah luar biasa. Itu ya kadang-kadang kalau ditanya nggak jawab itu kan ya rodok yopo gitu perasaannya gitu kan. Nah itu janganlah ya, kalau memang tidak tahu meskipun nanti diketahui orang, wah dia tidak bisa jawab, tidak masalah. Emang kenapa? Emang bisa menghinakan kita? Tidak, itu separuh ilmu, gitu kan ya. Itu saudaraku ikhwatadina fidhahumullah. Yang ketiga nih, ilmu yang kayak apa yang bisa mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan jalan terdekat dan tercepat menuju surga Allah Rabbul Alamin, yaitu ilmu yang bermanfaat, ya kan, untuk diri dan orang lain. Sudah tentu kemanfaatan ini dalam rangka koridor at-taqarrub ilallah, itu kan ya, kemanfaatannya. Karena apa? Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang kemudian secara pribadi, Mas Raga, itu sudah menolak dengan ilmu itu. Secara pribadi sudah nolak dengan ilmu itu kan ya. Yaitu karena apa? Dia telah berbuat maksiat. Maka ada sebuah kalimat yang indah dari Imam Syafi'i itu, al-ilmu nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah nggak akan pernah bisa diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ayo saudaraku, kalau kemudian kita benar-benar ini belajar, kok semakin jauh dari Allah gitu loh. Itu ada masalah dengan ilmu itu ya. Ada masalah dengan karakter kita ketika kita mencari ilmu itu. Ngaji bolak-balik dari mulai Senin sampai Senin gitu. Dari mulai Rebu tiap fajar itu dengerin radio itu, tapi masya Allah si ngamuan, si emosionalan ya kan, sama suami, waduh nadanya tinggi kalau ngomong gitu kan ya. Kalau sama tetangga, suami orang lembut banget dia ngomong kan begitu kan ya. Tapi sama suami sendiri, masya Allah luar biasa, kasar gitu kan. Sama sebaliknya. Saya itu pernah ditelepon Mas Raga, tiba-tiba ada seorang laki-laki telepon saya dengan, ini benar Ustadz Junaidi. Oh iya benar, kenapa Pak? Saya bilang itu. Oh mohon maaf Pak Ustadz, saya ini suami si Fulana. Dia nyebut nama kan. Saya kan nggak hafal yang ngaji sama saya nama-namanya, kecuali pernah konsultasi. Kebetulan si ibu ini pernah konsultasi sama saya. Cuma namanya itu ya agak lupa sedikit. Saya tanya, Fulana siapa Pak? Dan dia nyebut berubah clue, oh ya saya, kenapa, emang ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Saya, ini kan ngaji sama Ustadz. Iya dia ngaji sama saya bilang ini. Saya jadi malu juga kan. Pak Ustadz tolong dong dididik dia itu gimana sama saya sebagai suami, bla 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 macam-macam. Oh gitu Pak ya, baik. Akhirnya ya ketika ngaji saya ajak ngobrol, ini gimana Bunda. Jadi ya yang namanya ilmu itu bisa mengantarkan kita jalan menuju surga yang terdekat, itu manfaat. Tidak hanya manfaat untuk diri Anda saya bilang, tapi manfaat untuk keluarga. Ilmu itu cahaya, bukan hanya mencahayai pribadi Anda, tapi juga mencahayai keluarga. Mencari ilmu itu bukan mencari kebenaran saja, tapi menjadikan diri Anda benar. Ini kata-kata quotes pagi hari ini ya masyarakat. Mencari ilmu bukan hanya mencari kebenaran, tapi membuat dirimu menjadi benar. Benar itu cahaya bagi siapa? Keluarganya. Jangan sampai ngaji bolak-balik tapi kok ya manfaatnya ra ono. Itu bahasa Jawa begitu kan. Manfaatnya enggak ada itu kan. Terutama bagi orang-orang terdekat. Kalau manfaatnya banyak bagi orang-orang jauh, bisa jadi itu pencitraan Mas. Ya kan? Kayak ustadz misalnya itu kan ya. Oh, dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, tapi bagaimana dengan keluarganya? Saya itu masih ingat dulu ikut pengajiannya pas waktu ada akad nikah, kebetulan yang khutbah itu guru kita itu ya Ustadz Muhammad Sholeh Dirahim itu. Beliau menyatakan yang namanya keberkahan sebuah keluarga itu pertama kali yang bisa ngerasakan itu bukan orang lain seharusnya, sampai keluarga kita gitu. Sama orang alim gitu kan, orang alim, orang berilmu yang bisa merasakan itu adalah keluarga kita, keilmuannya itu, manfaatnya itu. Ini ilmu yang yuqarribuna ila Allah. Ini ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah gitu kan. Jadi mitra muslim hafizahumullah, ya ayo
Jadikan ilmu itu, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, bermanfaat. Makanya Nabi sendiri itu tidak, itu selalu berulang-ulang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Ada riwayat menyatakan wa min qalbin la yasa wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi saudaraku, Nabi itu selalu berdoa, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, a'udzubika min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tak bermanfaat. Selalu tuh Nabi begitu. Itu Nabi. Artinya, ayo ilmu yang bisa mengantarkan kita menemukan jalan terdekat tercepat ke surga Allah itu adalah, saudaraku akhwati diniyah fidhahum, ilmu yang bermanfaat. Manfaat bagi diri dan keluarga. Cuma kan sering ya, saya kalau ngisi pengajian itu saya kasih oleh-oleh ibu-ibu itu. Ayo, ini air berapa ini? Dibawa pulang ya, saya bilang gitu. Jangan sampai ditanya oleh suami, ibu nih ngaji di mana? Di bulan. Apa isinya? Mbuh, lucu pokoknya. Lucu nih, memang lihat pelawak itu ikannya. Ya orang-orang kan begitu Mas ya. Ditanya itu, ya apa? Oh, tadi ngajinya, wah lucu banget. Ya Allah, astagfirullah. Saya kalau digituin terhina saya itu. Emang saya pelawak itu. Kadang-kadang saya itu disuruh ceramah itu, ceramah umum. Ustadz nanti agak lucu ya. Emang saya pelawak, saya bilang undang pelawak aja daripada kalau Anda minta lucu-lucuan. Saya nggak bisa malah digituin. Lucu itu refleks itu loh ya, bukan. Jadi jok-jok itu refleks, bukan kemudian dibuat untuk membuat orang tertawa itu kan. Ya, refleks aja gitu kan ya. Soal itu kemudian tertawa enggak, memang bukan urusan saya gitu kan ya. Ya memang masyarakat lagi seneng kayak gitu modelnya, sebagian ya, tidak semua masyarakat ya gitu ya. Tetapi ya oleh-oleh ilmu itu ya ayat Al-Quran. Oh tadi ustadznya ngomong surat Toha ayat 114 ini bunyinya begini. Wah itu keren kan kalau itu bisa manfaat dengan ya. Anak kita juga tahu. Tadi itu ada ngaji nih surat Toha ayat 114 nih, ternyata Nabi itu minta ditambahin ilmu. Bagaimana dengan kita kan begitu? Itu yang ilmu manfaat seperti itu. Jadi manfaat itu ilmunya sendiri kelihatan itu bisa dipraktekkan. Terus itu berpengaruh at-taqayyud bil ahkami syariahnya, keterikatan dengan hukum syaraknya itu kuat gitu. Itu saudaraku. Makanya di bawah ini yang keempat ilmu yang luar biasa yang kayak apa yang bisa mengantarkan ke surga atau mendapatkan kemudahan jalan tercepat menuju surga adalah ilmu yang kemudian menjadi dasar untuk beramal. Jadi ilmunya itu selalu aplikatif gitu. Ilmunya selalu aplikatif, dan kalau ilmunya itu aplikatif, Mas Raga mitra muslim hafizahumullah, insyaallah saudaraku ikhwatadina hafizahumullah, itu Allah akan menambah ilmu terus itu. Akan nambah ilmu. Maka ada ulama menyatakan man amila bima umila, man amila bima ulima man amila bima ulima allamallahu ma lam ya'lam. Man amila, barang siapa yang beramal bima ulima, dengan apa yang dia ketahui dasar ilmunya, allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan sesuatu yang dia tidak tahu. Dalam bahasa anak pesantren itu namanya ilmu ladunni Mas. Itu ilmu yang datangnya dari Allah karena ketakwaan kita. Itu berdasarkan firman Allah yang lain, Al-Baqarah 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ini para ulama menafsirkan ilmu yang bisa jadi sebelum kita tidak tahu apa-apa. Dan itu benar Mas. Makanya ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada surga, dia akan diberi kemampuan oleh Allah karena ilmunya itu. Kenapa? Karena dia selalu mengaplikasikan ilmunya, ngamalkan ilmunya. Itu nanti dia dapat ilmu yang dia tidak duga sebelumnya, dia dapat ilmu yang dia tidak belajar sebelumnya. Luar biasa kan? Makanya coba lihat para ulama-ulama kita. Begitu pandai, luar biasa kan semangatnya. Udah semangat, pandai luar biasa, bisa mensyarahi, menjelaskan satu kalimat dalam Al-Quran sampai berjilid-jilid. Di depan saya ini mitra muslim ada lemari besar ya, lemari gede gitu kan. Ada ratusan kitab misalnya. Ada kitab misalnya di situ ada tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu sekitar hampir 1 meter. Ada juga itu kan syarah Sahih Muslim, ada syarah Sahih Bukhari
yang ditaklif oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Muslim yang ditaklif oleh Imam An-Nawawi. Wow, itu panjangnya hampir 1 meter. Itu gimana ini? Saya pernah ya tahun 2013 itu dengan guru saya yang pakar tafsir tertua di dunia dan barusan meninggal tahun kemarin ya, pas waktu Covid itu Syekh Astagfirullah Ali Asyobuni, Syekh Ali Asyobuni. Kalau nggak salah tafsirnya selalu dibaca oleh guru kita Profesor Dr. Rumrawi ya, kitab Sofatut Tafasir. Biasa beliau bawa kecil itu karena ada yang kecil. Itu yang diulas di kajian di Fajar itu dari guru kami. Saya pernah bertemu beliau di Mekah dan beliau juga Masya Allah udah sepuh banget. Ketika beliau ke Indonesia Mas, ketika beliau dari pesantren ke pesantren, itu apa yang terjadi di mobil. Ini saksi mata dari kiai yang cerita sama saya. Beliau nulis saja. Ketika ditanya nulis apa, dia lagi menyusun buku Syarah Kutubus Sittah. Bayangkan Syarah Kutubus Sittah, bukan kalau Syarah Bukhari kan satu, itu biasa, sudah ada kan Syarah Bukhari, Syarah Muslim. Ini Syarah Kutubus Sittah. Jadi 6 kitab hadis itu disarai oleh beliau. Dan beliau itu kalau nulis syarah itu, dia minta, kan ada anaknya di sampingnya, minta kertas kosong, dia nulis gitu kan. Terus setelah satu kertas itu penuh dengan tulisan, dia minta kertas kosong lagi. Itu selama perjalanan begitu. Jadi nggak pernah tanya referensinya kayak apa, dari mana dia mengalir saja itu ilmunya. Kalau kita nulis Mas, itu kan cari di Maktabah Syamilah. Cari di Maktabah Syamilah, cari di ini, cari di ini. Ini beliau mengalir saudara. Kenapa? Karena ketakwaan yang luar biasa, karena selama ini ilmunya selalu diamalkan. Itulah saudaraku yang bisa mengantarkan apa? Kita kepada Allahu Rabbul Alamin. So, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, ilmu yang bermanfaat itu seperti ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu seperti itu. Dan karena itulah mari kita datangin ilmu. Lah, mendatangi ilmu itu sama saja mendatangin majelis, Mas. Maka di sini tema kita adalah jalan terdekat menuju surga adalah jalan majelis ilmi gitu kan. Yaitu majelis yang di situ isi tentang ilmu. Ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul syariah, itu kan ya. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasul, bagaimana mengenal syariat. Itu ilmu-ilmu yang Masya Allah yang secara individual itu bisa mempengaruhi gaya hidup kita di dunia dan di akhirat. Nah, orang kalau mendatangin majelis taklim atau majelis ilmi, kalau bahasa saya majelis ilmi ya, bukan majelis taklim. Bahasa saya majelis ilmi, karena di dalam ilmu itu ada taklim, ada taklim, ada ilm ya kan ya. Tidak hanya ada taklim saja pengajaran, tapi di situ juga ada ilmu, ada orang bertanya gitu kan ya. Jadi saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, ini luar biasa kalau kita bisa mendatangin majelis ilmi. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, orang yang mendatangi majelis ilmi dia mendapatkan 4 manfaat yang luar biasa. Yang pertama, turunnya sakinah ya kan, kata Rasulullah Muhammad. Nanti bisa dicek ya, baca di artikel saya. Di situ disebutkan illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak berkumpul seseorang untuk belajar ilmu, belajar Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah menurunkan sakinah. Sakinah itu bisa berbentuk makhluk, ya, malaikat, gitu kan. Seperti ketika Rasulullah berada di Gua Sur, ya kan, fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan sakinahnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu malaikat pertolongan. Jadi sakinah itu bisa jadi pertolongan, Mas. Atau sakinah itu memang benar jiwa kita jadi tenang kalau masuk majelis ilmi. Saking tenangnya sampai turun, Mas. Makanya Mas Raga kalau ada pengajian saya terus ada yang tidur tuh saya dalam hati senang gitu. Wah, berarti ini berhasil ini ya. Ngaji saya itu membuat tenang. Saking tenangnya sampai tertidur itu kan. Ya kalau 1-2 Mas, kalau semua tidur ya jadi masalah itu pengajian. Berarti di pengantian itu mengantar tidur jadinya, enggak lah gitu. Jadi saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, mitra muslim, ayo orang kalau datang ke majelis itu tenang, sebelumnya ada masalah terus majelis tenang. Itulah yang namanya manfaat kalau kita datangin majelis ilmi. Yang kedua apa? Wa ghasiyatuhumur rahmah, yaitu diturunkan rahmat. Sampai dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW itu menurut Salman Al-Farisi ketika beliau berada dalam satu kelompok zikir, zikir jamaah, zikir bareng-bareng begitu, Rasulullah lewat, famarra bi Rasulillah, famarra bihim Rasulullah SAW, maka Nabi melewati mereka.
Mereka bertanya, "Ma kuntum taqulun?" Apa yang kalian baca itu kata Rasulullah. Apa yang kalian baca? Nabi enggak ngelarang loh ya. Dia cuma tanya, "Apa yang kalian baca?" Maka sebelum dijawab oleh sahabat, Nabi sudah menyatakan, "Fa inni ra'aitur rahmah tanzilu 'alaikum fa aradtu an usarikukum fiha." Kata Rasulullah Muhammad SAW, saya itu melihat ada rahmat turun di antara kalian dan aku kepingin ikut mendapatkan rahmat. Bayangkan sekali berNabi Muhammad SAW ingin, padahal beliau ke rahmat, ana rahmatun muhdats, saya adalah rahmat kata Rasulullah. Tapi ternyata ketika ada rahmat yang itu ada di majelis ilmi, Nabi itu kepingin bergabung, saudaraku ikhwati din fillah, ya enggak? Jadi kalau sekarang ini lagi ngapain bunda? Saya lagi ke pengajian. Di mana? Aku ikut dong. Begitu mestinya. Gitu. Oh, ngapain kita ke pengajian? Kita mending aja nge-mall, cangkrukan, ngafe gitu kan. Begitu kan ya di ibu-ibu milenial ya. Mestinya ini niru Nabi kan gitu. Ada apa? Pengajian. Kata Nabi, ngapain kamu di situ? Saya lagi gini. Itu saya lihat. Nabi ngelihat kan karena Nabi punya mukjizat. Ada rahmat turun di antara kalian. Tanzilu alaikum fa inni aradtu an usarikukum. Aku ingin ikut begitu tuh saudara. Makanya ikhwata dinafidhahullah, ayo bergairah banget gitu loh kalau ada majelis ilmi untuk ikut serta karena di dalamnya ada rahmat. Rahmat tuh macam-macam loh maksudnya. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Yang dimaksud dengan rahmat itu saudaraku adalah kita bisa paham syariat. Itu kan rahmat ya kan. Terus bisa dengan rahmat itu bisa toleran, ya kan. Nah, bisa ngelihat perbedaan pendapat itu indah gitu loh. Mestinya begitu. Nah, ono pengajian kok malah seneng bertengkar, seneng takfiri, seneng tadlili, menyesatkan orang, mengkafirkan orang. Ya ganti aja pengajian yang lain. Masih banyak yang lain kan begitu kan saudaraku ikhwat. Jadi ada masalah kan di pengajian itu kalau sampai membuat tidak ada rahmat di hati dan tidak ada ketenangan di hati seseorang. Itu saudaraku ikhwat ini. Yang ketiga, saya lanjut ini ya biar selesai. Yang ketiga apa? Wa haffat alaihimul malaikah. Kata Rasulullah, wa haffathumul malaikah. Allah mengepakkan sayap dan melingkupinya, mengerumuninya dengan sayap itu kepada orang yang hadir itu. Bayangin kalau malaikat semua berkerumun terus menutup rapat majelis taklim. Kira-kira setan bisa masuk nggak? Nggak bisa mas. Makanya orang kalau kepingin lagi tidak berbuat maksiat, datanglah banyak-banyak ke majelis ilmi karena di situ malaikat akan mengerumuninya saudara. Sebenarnya saya ingin membacakan sebuah hadis yang panjang hadisnya tapi waktu yang nggak nutut. Intinya saudaraku ikhwatiddin fillah, banyak hadis gitu ya, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa sesungguhnya saudaraku ikhwatiddin fillah, orang-orang itu kalau lagi berada di majelis ilmi itu dikerumunin oleh malaikat saudaraku. Malaikat itu mengerumunin. Dan yang paling luar biasa kalau kita datang ke majelis ilmi dibanggain oleh Allah di hadapan seluruh malaikat. Bangga banget mas kita mas. Malaikat itu suci ya enggak. Terus kita dibangga-banggain di hadapan mereka yang semua suci. Berarti kan kita lebih suci daripada mereka kan begitu ya. Itu saudara ikhwatiddin fillah ya, karena waktu nanti kita coba kalau ada waktu nanti kita coba bahas satu hadis saja ya tentang bagaimana kita dibanggain oleh Allah gara-gara kita berada di majelis ilmi di hadapan seluruh makhluk yang suci yang ada di langit Allah di sisi Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Kita sama penelpon pertama pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Mujari. Ya, alhamdulillah. Ya, Bu Mujari silakan. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mujari. Ini kok nggak begini, saya kan lagi sakit dari kecelakaan, jadi nggak bisa ikutin pengajian rutin di masjid, tapi selalu mendengarkan di suara muslim selamanya. Ya, ada suara muslim, saya selalu istiqomah mendengarkan, terutama kajian pada ini. Nah, apakah diperbolehkan saya nggak ikut ngaji di pengajian di Tuban, umpamanya di Masjid Tuban, hanya di rumah aja sambil dengerin. Gimana solusinya Pak Ustadz? Matur nuwun sangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab. Oh, tampung ada lagi. Ada.
Oh ya, nggak kelihatan. Kita sapa dulu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun di Krian nih, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Ustaz, Ye. taman surga itu kan ada taman surga di dunia, taman surga yang sesungguhnya. Taman surga di dunia itu kan kita harus ke masjid, majelis zikir, majelis ilmu. Itu kan disebut dengan taman surganya dunia. Nah, untuk kan kalau kita ke masjid, ke majelis zikir, majelis ilmu, itu kan butuh kesabaran. Nah, kalau tidak sabar, maka apakah kita bisa menghadiri majelis ilmu tanpa sebuah kesabaran? Terus kalau kita yang jaminan ke masuk surga itu kan malaikat akan mengucapkan salamun bima sabartum, ya kan, itu. Kenapa kok tidak salamun bima syukur? Nah, itu hubungan syukur dengan sabar itu bagaimana? Apakah kita itu bisa syukur kalau tidak sabar, atau sabar baru bersyukur, atau begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodikun di Krian sudah bergabung juga pagi hari ini. Penelpon berikutnya dulu Ustaz ya. Ya, Saya tampung mungkin 4 penanya dari penelponnya ya. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Aan di Surabaya ya. Alhamdulillah yang juga ya pagi. Ya, silakan Bu Aan. Assalamualaikum Ustaz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda An. Ye, silakan. Begini, dari minggu yang lalu sampai minggu ini kita itu selalu kejar-kejar untuk mencari jalan pintas, jalan yang paling cepat menuju surga Allah. Insya Allah hari ini juga masih meneruskan itu. Begini Ustaz, di dalam hari ini saya ingin menanyakan yang saya ingin tanyakan. Tadi saya mendengarkan, mudah-mudahan tidak salah apa yang dikatakan, Ustaz menyampaikan bahwa Nabi bersabda, saya tidak ada keberkahan kalau satu hari saja tidak ada tambahan ilmu. Wah, saya berpikir, Nabi saja mengatakan tidak ada keberkahan kalau tidak ada tambahan ilmu. Padahal orang-orang seperti saya, misalnya, saya agak sulit mencari tambahan ilmu. Bagaimana Ustaz? Apa ilmu ini? Tambahan ilmu dengan murojaah ilmu itu sama apa enggak ya? Kalau kita yang mungkin ilmunya seperti saya, yang ilmu seperti ini, kalau mencari tambahan ilmu itu kan sedang kebetulan ada majelis ilmu, kemudian mendengarkan lah, itu baru dapat tambahan ilmu. Atau lagi baca-baca buku ilmu, terus ada ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan lah, itu dapat tambahan ilmu. Kalau tidak, kan hanya murojaah terus, setiap hari murojaah itu ilmu-ilmu yang sudah didapat dibaca terus, kita kabuli terus, kemudian dijalankan. Nah, ini bagaimana solusinya ya, supaya kita juga mendapatkan predikat untuk dapat tambahan ilmu seperti yang diminta Nabi tadi. Kalau tidak ada ilmu tambahan, tidak ada keberkahan. Bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda An. Penanya dulu Ustaz ya. Jawab satu persatu dulu Ustaz. Oke, siap. Yang pertama Ibu Mujari ya. Ibu Mujari. Ada telepon masuk ya? Enggak. Disikat apa? Oh, satu lagi Ustaz ya, ini terakhir ya. Saya tadi sampaikan 3 atau 4 ya, ini berarti 4 penelpon. Penelpon terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno ini. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warno. Iya, begini Ustaz. Saya itu pernah mendengarkan pengajian, kemudian mengatakan
pada santrinya, kamu ini bagaimana mondok sudah 7 tahun kok nggak tahu apa-apa. Nah, kemudian ini yang dikatakan tadi, kemudian merasa dirinya nggak tahu apa-apa, kemudian dia tuh berendam di dalam kolam selama 40 hari. Setelah berendam 40 hari itu kok mendapatkan ilmu laduni. Nah ini kira-kira bagaimana ini Kak? Itu kok bisa mendapatkan ilmu laduni itu dengan berendam di kolam selama 40 hari itu. Itu sebenarnya ada namanya dan orang itu sampai sekarang terkenal gitu loh Ustaz. Apakah ini bisa disebut namanya gitu loh? Baik, ya itu saja mungkin. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke Bu Mujari dulu Ustaz ya. Jadi Bu Mujari ya, ngaji itu yang paling nikmat itu memang langsung Bunda, karena nikmatul qulub liqaul mahbub, kata para ulama. Hati itu merasakan nikmat itu kalau ketemu dengan sang kekasih, itu bahasanya begitu. Dalam hal ini adalah guru langsung ya, liqa. Makanya di kalangan orang Arab itu atau di kalangan ilmuwan Islam itu ada istilah talaqqiyan. Ada istilah talaqqiyan. Talaqi itu ya bertemu, minal liqa. Jadi ada liqa, ada pertemuan. Itu seperti itu gitu kan ya. Karena kalau sudah bertemu, disitulah yang dimaksud oleh hadis tadi, dapat 4 tadi ya, dapat sakinah, dapat rahmat, dikerumunin malaikat, kemudian dibangga-banggain sama Allah. Itu dapat gitu loh. Tetapi ada kalanya ada uzur untuk tidak bisa dapat. Dulu di zaman Nabi kalau nggak bisa datang ke majelis ya nanti istilahnya itu nguping ke sahabat yang datang gitu loh, menanyakan kepada sahabat yang datang. Dulu saya di pesantren juga begitu. Ketika saya nggak ikut pengajian istilahnya ro'an di halqah di masjid besar gitu kan ya, yang jenggotin kitab itu, saya harus mendatangin ke orang yang datang, teman yang datang untuk kemudian menjenggotin kitab saya itu gitu. Oh begini-begini, nanti penjelasan apa. Nah itu nanti baru kita dapat ilmunya itu, meskipun nggak ketemu langsung dengan sang guru. Jadi di era sekarang itu kan susah itu kan. Di era sekarang kadang-kadang seperti ibu-ibu misalnya tadi Bu Mujari sakit misalnya itu kan, sehingga nggak bisa ke masjid, bisa mendengarkan radio Suara Muslim Surabaya. Bagus itu gitu kan ya, bagus. Jadi orang yang ngaji via online itu ada 2 manfaat, sama dengan orang yang ngaji offline, 2 manfaat. Yang pertama ilmu, yang kedua keberkahan dengan dapat 4 tadi itu, yaitu sakinah, rahmat, dikerumunin malaikat, kemudian yang keempat tadi apa, dibangga-banggain oleh Allah di hadapan seluruh malaikatnya. Dengan catatan same Bunda, situasinya dibuat sama ini kan. Ngerti nggak maksud saya? Mas Raya, jangan sampai kita ngaji ngedengerin radio, ngapunten mohon maaf, pakai daster wis bedah pisan gitu kan dipikir nggak ada orang gitu kan, cuman ada suami seliweran pakai you can see everything and anymore misalnya gitu kan ya wis gak wudu, wis gak jilbaban, wis gak apa-apa, bahkan kadang-kadang sambil tiduran, aurat terbuka, tersingkap kan begitu kan ya. Dapat ilmunya yang pertama dapat, tapi yang berkah itu yang kedua nggak dapat, 4 itu nggak dapat karena malaikat nggak turun. Gimana malaikat turun dalam kondisi kayak begitu? Makanya mohon maaf, di negeri kami, negeri Syam, tahu Syam ya, Syampang Madura, itu kalau ditelepon kiainya Mas Ragam, itu asalnya nggak pakai koplo ya, asalnya nggak pakai koplo, itu telepon kiai, begitu pakai koplo, jenjayai begitu, pakai koplo, padahal kiai ini nggak ono, gitu kan ya. Artinya dia memposisikan diri gitu untuk sama gitu kan. Makanya ibu-ibu saya saranin gitu. Seringkali Mas ini kalau kan saya sekarang sudah disebut Zoomiyah ya, Ustadz Majelis Zoomiyah ya. Tiap hari saya 3 kali 4 kali Zoomiyah dalam seminggu itu kan ya. Belum ini lagi ini kan ya. Saya 2 tahun nih sama Radio Suara Muslim. Kangen mah ketemu Mas Raga langsung itu kan ya. Itu saudaraku. Jadi ya seperti ini sekarang. Saya posisi andai tidak ada layar ini Mas, tanya deh sama keluarga saya. Itu kalau misalnya ini kan ada layar ya, wajar saja saya pakai kopiah ya. Andai saya by phone, saya tetap pakai baju koko ya kan,
terus pakai kopiah, tetap itu. Saya duduk rapi, saya telepon dengan jenengan itu sambil ngobrol itu tentang ilmu seperti itu. Karena apa? Saya kepingin malaikat turun gitu loh. Jadi kalau hanya kepingin dapat ilmu, silakan, tidak apa-apa. Online sambil tidur-tiduran, gak ada masalah. Dapat ilmu. Tapi kan berkah nggak dapat gitu loh. Berkah itu 4 itu tadi, berkah itu tadi. Malaikat tuh sakinah, ketenangan muncul, kemudian rahmat itu, ya rahmat itu macam-macam kan, hati bisa jadi lembut kan begitu kan. Yang ketiga apa? Malaikat ngerumunin kita turun gitu kan. Yang keempat Allah bangga-banggain gitu kan. Karena malaikat tuh nggak senang sama orang yang telanjang gitu. Makanya kalau ada ketika Sayyidah Khadijah binti Khuwailid itu ngomong sama Nabi Muhammad, Rasulullah ngomong sama Khadijah, itu di situ ada Jibril gitu kan. Di situ ada Jibril gitu. Apakah benar itu Jibril gitu ya? Itu Khadijah itu sempat membuka baju gitu kan. Terus ditanya itu masih ada? Nggak ada. Karena memang malaikat nggak mau, malaikat rahmat ya, nggak mau kalau ketemu sama orang yang perempuan yang membuka aurat gitu kan. Jadi sakinah nggak akan muncul, malaikat nggak akan turun. Nggak apa-apa ibu mau jari gitu kan di rumah dalam kondisi sakit dengerin radio, nggak ada masalah. Tapi pakai mukena gitu loh ya. Ojo telanjang, pemane wis udah pakai apa? Pakai daster, bedak kabeh, goreng-goreng pisang. Ini kan kayak apa? Nggak niat gitu ngajinya gitu loh. Kecuali urgen ya, karena suami pingin makan, nggak ada masalah kan begitu. Begitu ya saran saya ya, mitra muslim hafizahumullah. Dan ini saran untuk semuanya, Yang kedua, siapa Pak Sodikun? Salamun alaikum bima sabartum. Iya, karena ayat ini terkait dengan kematian, Pak Sodikun. Ayat ini terkait dengan, jadi ini kan malaikat ini ya. Malaikat ini memang salamnya malaikat tuh gak pakai as, tapi pakai salam langsung. Salamun alaikum, ini lebih luas gitu kan. Kalau assalamualaikum itu kepada satu person gitu kan. Tapi kalau salamun alaikum itu lebih luas gitu kan. Bima sabartum, fa ni'ma uqbaddar, kata malaikat kan. Dan sebaik-baiknya tempat adalah rumah ini dengan sebaik-baiknya kesudahan ini adalah surga ini gitu kan. Artinya kenapa bima sabartum kok bukan bima syakartum? Ya pertama ini Al-Qur'an gitu. Yang kedua hikmahnya ya kan sabar ini kan pangkal Pak Sodikun. Karena orang sabar itu dia pasti bersyukur gitu kan ya. Orang sabar itu pasti bersyukur, orang syukur pasti bersabar. Karena itu antara sabar dan syukur itu seperti mata uang ya yang bersisi yang berbeda gitu kan ya. Tapi satu logam gitu kan. Jadi ketika disebut bima sabartum itu maksudnya juga bima syakartum gitu kan. Tapi disebut sabartum karena menyangkut kematian, menyangkut terkait dengan kehidupan, bagaimana kemudian menghadapi ujian-ujian kan butuh kesabaran itu. Itu yang utama ya, itu saudaraku. Yang ketiga, pertanyaan Pak Bu siapa tadi? Oh, Bu Aan ya, Bu Aan, Bunda Aan. Tadi pertanyaannya gimana, Bunda? Saya catat, Ustaz. Jadi beliau mendengar bahwasanya Rasul bersabda, saya tidak ada keberkahan kalau sehari nggak ada. Oke, paham saya. Sudah saya tangkap ya. Jadi bertambahnya ilmu itu bukan bertambah ilmu baru saja, Bunda Aan. Tapi bertambahnya ilmu adalah semangat dia untuk selalu menggali ilmu. Bisa saja menggali ilmu itu ilmu yang baru, ya kan? Bisa saja menggali ilmu itu adalah murojaah. Bukankah para ulama itu sesungguhnya sudah menuangkan ilmu itu? Sebenarnya nggak ada yang baru. Kita saja yang malas nyarinya itu kan ya. Jadi nggak ada yang baru, udah lama itu kan ya. Sudah diolah oleh para ulama. Karenanya itu ya. Jadi ilmu baru itu bukan ilmu baru seperti menemukan, tidak itu kan. Jadi murojaah itu dia ngaji 1 ayat, 2 ayat terus kayak begini nih ya, terjemahannya luar biasa. Itu kan ilmu itu kan ya. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, mengulang-ulang ilmu 1000 kali bagiku adalah sekali. Jadi 1000 kali mengulang-ulang ilmu bagiku adalah sekali. Maksudnya apa?
Sayyidina Ali nggak pernah bosan untuk mengulang-ulang ilmu, dan itu bagian daripada bisa menambah ilmu. Jadi Rabbi zidni ilma itu bukan berarti ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, itu maksudnya ilmunya itu baru-baru, enggak. Maksudnya tambahkan semangat untuk bisa mencari terus memurojaah, mengulang-ulang ilmu. Kenapa? Lupa kalau nggak diulang-ulang, ya enggak. Saya itu ngisi pengajian di majelis taklim, majelis ilmi misalnya, materinya diulang-ulang ya. Itu ya ibu-ibu juga ngeh-ngeh juga. Kenapa? Nggak ngecatat soalnya. Jadi enak juga saya materinya diulang-ulang gitu kan. Sudah pernah nih, kayaknya sudah Pak Ustadz tapi saya lupa, diulang enggak apa-apa, begitu kan. Nggak ada masalah saudaraku. Jadi ikhwatadina fillah itu ya ibunda ya. Jadi semangat terus untuk murojaah. Yang terakhir saudaraku sebagai penutup sekalian ya Mas Raga ya. Ya, itu Pak Warno tadi apa tadi Pak Warno? Berendam 40 hari dapat ilmu laduni. Jadi begini Pak Warno, ilmu laduni itu seperti yang dikatakan Al-Baqarah 282 tadi, ittaqullaha yu'allimukumullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa yang kuat, yang lempeng ngikutin syariat gitu kan ya. Allah akan menganugerahkan ilmu yang kadang-kadang kita nggak tahu sebelumnya. Jadi harus dimulai ketakwaan, dimulai dari menghidup-hidupkan syariat, dimulai dari bagaimana mengamalkan ilmunya, begitu. Seperti itu satu. Terus yang kedua, itu la tudrak wal ilmu yudrak. Kalau ilmu itu bisa dicari di mana? Di YouTube bisa. Tapi khidmah, melayani guru, itu nggak bisa ditemukan kecuali melalui praktek. Nah, yang dicontohkan tadi saya tahu siapa ulama yang begitu ya. Seperti misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kan dia pernah ngelayanin Syekhuna Khalil hanya untuk angon kambing saja. Tapi beliau lebih pintar akhirnya dari murid-murid yang lain yang selalu ngaji tiap malam. Kenapa? Karena orang khidmah ini kan, orang khidmah. Orang tahu khidmah ya, khidmah itu ngelayani sang guru. Dia dekat dengan sumber ilmu. Jadi kalau yang lain kan formal. Jadi pas waktu itu dikasih. Tapi kalau yang dekat mengalir terus. Ini yang nggak diketahui gitu loh. Sehingga cuman angon tok dapat ilmu, nggak usah belajar. Enggak begitu, belajar. Kan mesti diajak dialog sama Syekhuna Khalil. Ini yang harus kita pahamin. Ini saya analogikan dengan siapa? Abu Hurairah. Saya ingin tanya, Abu Hurairah dengan Sayyidina Umar lebih lama-lama ketemunya sama Nabi. Kan lebih lama Sayyidina Umar. Abu Hurairah itu cuma 3,5 tahun bersama Nabi. 3,5 tahun sebelum Rasulullah wafat, Abu Hurairah masuk Islam. Tapi 3,5 tahun bayangkan yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara para sahabatnya, hatta istrinya beliau sendiri Sayyidah Aisyah adalah Abu Hurairah. Why? Kenapa? Karena 24 jam melayani terus gitu, berkhidmah kepada Rasulullah itu kan, sehingga banyak keluar dari lisan Rasulullah itu ilmu gitu kan. Maka orang-orang kalau udah di pesantren tuh ya, jadi abdi dalam itu kenikmatan. Pertama dapat makan gratis, sudah pasti itu. Nih kita kan santri kan gitu kan, dapat makan gratis, kadang dikei sangun begitu. Dan yang lebih hebat lagi ilmu, karena sambil mijet kiai, ilmu ya kiai ngomong gitu loh. Ya ngomong, dan itu kadang-kadang nggak keluar di majelis formalnya gitu kan. Ini saudaraku, jadi jangan dipahamin ilmu laduni nggak belajar belas loh. Tiba-tiba ujuk-ujuk jadi raiso, tiba-tiba hafal alfiyah raiso, mesti ngafalin. Ada orang sudah nggak pada tiba-tiba 1000 bait alfiyah hafal. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadullah khairu maliki musalliyan ala nabil mustafa wa alihi almustaqbilin yasrafa kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Itu ada 1000 bait itu tiba-tiba hafal. Saya menghafalkan, bukan tiba-tiba hafal gitu. Jadi kalau saya memang ngapunten di antara teman-teman saya cepat hafalannya pada waktu duduk kuliah. Kenapa? Karena saya tiap malam bangun terus ngafalin. Bukan kemudian bangun terus tirakat dalam arti kemudian nggak ngapain terus dapat ilmu. Tetap belajar. Jadi manjadda wajada itu memang berlaku ilmunya Pak Warno. Bukan ujuk-ujuk ilmu laduni begitu. Saya pikir begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, sedikit
jadi inspirasi kita dari surah Thaha ayat 114. Mudah-mudahan kita tambah semangat karena kita sekarang sudah tahu mana jalan terdekat dan jalan tercepat menuju surga Allah, yaitu ilmu dan majelis ilmu. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.